Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Bandanisa, mahasiswi Jurnalistik 2A UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini saya buat bertujuan untuk mengisi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah hadis dengan dosen penghimpun Ibu Umi Musyarofah. Baik, pada video ini saya akan membahas hadis Arba'in ke-15 yang berjudul Di antara akhlak orang yang beriman, ucapan yang baik, memuliakan tetangga, dan menghormati tamu. Arba'in Nawawi merupakan kitab yang memuat 42 hadis pilihan yang disusun oleh Imam Nawawi. Hadis ke-15 berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih, terdapat pada Bukhari nomor 6018, 6019, 6136, 6475, dan Muslim nomor 47. Selanjutnya, saya mengambil syarah hadis dari buku Syarah Arba'in An-Nawawi karya Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengerjakan ini dan itu. Ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah perkara iman, sebagaimana yang telah jelas bahwa amal perbuatan termasuk dari iman. Perbuatan-perbuatan iman terkadang terkait dengan hak-hak Allah, seperti mengerjakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Dan termasuk dalam cakupan perbuatan-perbuatan iman ialah berkata yang baik atau diam dari selainnya. Perbuatan-perbuatan iman juga terkadang terkait dengan hak-hak hamba Allah, misalnya memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan tidak menyakitinya. Ketiga hal itu diperintahkan kepada seorang mukmin, salah satunya dengan mengucapkan perkataan yang baik dan diam dari perkataan yang jelek. Selanjutnya sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dari sini dapat diketahui bahwa perkataan yang tidak baik hendaknya tidak diucapkan. Lebih baik diam kecuali jika sangat dibutuhkan. Sebab banyak berbicara yang tidak bermanfaat membuat hati menjadi keras. Umar radhiyallahu an berkata, barang siapa banyak bicara, banyak pula kesalahannya. Barang siapa banyak kesalahannya, banyak pula dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka nerakalah yang lebih layak baginya. Kesimpulannya, dianjurkan dan diperintahkan untuk berbicara yang baik dan benar, dan hendaklah ia diam dari perkataan yang tidak baik, kotor, keji, memfitnah, menggibah, menuduh orang, melaknat, dan hendaklah diam dari perkataan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, falyukrim jaroh, yang artinya hendaklah ia menghormati tetangganya. Dalam sebagian riwayat, terdapat larangan menyakiti tetangga, karena menyakiti tetangga hukumnya haram. Sebab menyakiti tanpa alasan yang benar, itu diharamkan atas setiap orang. Tetapi, dalam hak tetangga, perbuatan menyakiti itu lebih berat keharamannya. Adapun, memuliakan tetangga dan berbuat baik kepadanya adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran Surat Nisa ayat 36, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kau miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan haknya atas manusia dan hak manusia terhadap manusia. Dan Allah menyebutkan orang-orang yang harus disikapi dengan baik. Mereka ada 5 kelompok. Pertama, orang yang masih dalam hubungan kekerabatan. Kedua, orang lemah yang membutuhkan kebaikan. Ketiga, orang yang memiliki hak kedekatan dan pergaulan, seperti tetangga dekat,
tetangga jauh, dan teman sejawat. Yang keempat, orang yang datang kepada seseorang dan tidak menetap bersamanya, yaitu Ibnu Sabil. Kelima, hamba sahaya. Pada saat Hasan al-Basri ditanya tentang tetangga, beliau menjawab, 40 rumah di depannya, 40 rumah di belakangnya, 40 rumah di samping kanan dan kirinya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Di antara bentuk berbuat baik kepada tetangga ialah tersenyum bila berjumpa, mengucapkan salam, berbuat baik kepadanya, memberi hadiah kepadanya, memberikan makanan, masakan, dan kemudahan ketika ia butuh, dan membantu dan menolongnya ketika ia susah. Dijelaskan oleh para ulama bahwa tetangga itu ada 3. Yang pertama, tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat, maka ia memiliki 3 hak, yaitu hak tetangga, hak Islam, dan hak kekerabatan. Yang kedua, tetangga muslim, maka ia memiliki 2 hak, yaitu hak tetangga dan hak Islam. Yang ketiga adalah tetangga kafir, ia hanya memiliki 1 hak, yaitu hak tetangga. Dan yang terakhir, sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Fal yukrim doifah", yang artinya, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dari Abu Syuraih radhiyallahu an, ia berkata, "Kedua mataku melihat Nabi SAW dan kedua telingaku mendengar ketika beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya dengan memberikannya hadiah." Sahabat bertanya, "Apa hadiahnya itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Menjamunya sehari semalam. Jamuan untuk tamu ialah 3 hari, dan selebihnya adalah sedekah." Dalam hadis-hadis di atas, dijelaskan bahwa jamuan bagi tamu ialah untuk bekal perjalanan sehari semalam, dan jamuan ialah 3 hari. Nabi SAW membedakan antara hadiah untuk tamu dan jamuan. Bahkan, terdapat riwayat yang menegaskan hadiah untuk tamu. Sesungguhnya, menjamu tamu tidak wajib, kecuali atas orang yang memiliki sesuatu untuk menjamu. Ini pendapat sejumlah ulama hadis, di antaranya Humaid bin Zanjawaih. Maka, tamu tidak boleh minta dijamu oleh orang yang tidak bisa menjamu. Rasulullah melarang kami membebani diri untuk tamu dengan sesuatu yang tidak kami miliki. Jika tuan rumah dilarang membebani diri untuk tamu dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, maka ini menunjukkan bahwa tuan rumah tidak wajib membantu tamunya, kecuali dengan sesuatu yang dimilikinya. Jika tuan rumah tidak memiliki sesuatu pun, ia tidak wajib memberi tamunya. Namun, jika tuan rumah mengutamakan tamunya daripada dirinya sendiri, seperti yang dilakukan oleh seorang ansor, maka hal itu baik dan mulia, tetapi tidak wajib. Selain itu, menjamu tamu adalah bentuk infak yang wajib. Jadi, infak tersebut hanya diwajibkan kepada orang-orang yang makanan dirinya dan makanan orang-orang yang ditanggungnya lebih, seperti infak pada sanak kerabat dan zakat fitri. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih telah menontonnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.